Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah ilmu negara yang akan membahas tentang teori asal mula negara. Tetapi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang teori asal mula negara, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu dengan anggota kelompok lainnya. Nama saya Ibu Tera Putri De Vretes dan juga teman-teman saya, Asia Natalia Simomora, Rizka Salsabilah, Zera Apriliana, Putri Jusinta, Vira Apriliandini, dan juga Widianti Wijayafu. Kalau begitu, mari kita bahas lebih lanjut tentang teori asal mula negara. Berikutnya kita masuk pada teori asal mula negara. Teori adalah sekumpulan konsep, definisi, dan proposisi yang saling berhubungan yang menjelaskan fenomena alam atau sosial tertentu. Teori dibangun berdasarkan pengamatan, eksperimen, atau analisis data yang bertujuan untuk memberikan penjelasan yang sistematis dan koheren tentang suatu peristiwa atau keadaan. Singkatnya, teori adalah upaya manusia untuk memahami dunia di sekitarnya. Kemudian kita masuk pada asal mula negara. Asal mula negara merujuk pada proses bagaimana sebuah negara terbentuk. Ini mencangkup pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti mengapa manusia membentuk negara, apa faktor-faktor yang mendorong terbentuknya negara, lalu bagaimana struktur dan sistem pemerintahan negara pertama kali muncul. Pertanyaan-pertanyaan ini telah menjadi bahan kajian para filsuf, sejarawan, dan ilmuwan politik selama berabad-abad. Kemudian kita masuk pada teori asal mula negara. Teori asal mula negara adalah kumpulan gagasan atau hipotesis yang berusaha menjelaskan bagaimana dan mengapa negara terbentuk. Ya, teori-teori ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang asal-usul negara dengan menawarkan berbagai perspektif dan sudut pandang. Kemudian kita masuk kepada mengapa teori asal mula negara itu penting. Yang pertama, memahami esensi negara. Dengan memahami asal-usulnya, kita dapat lebih mendalam mengerti apa itu hakikat negara, tujuannya, dan fungsinya dalam kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, menganalisis sistem politik. Teori-teori ini dapat menjadi kerangka analisis untuk kita menilai bagaimana sistem politik yang ada di dunia. Kemudian pemahaman yang ketiga, mengembangkan pemikiran politik. Dalam pemahaman ini mempelajari berbagai perspektif tentang asal mula negara dapat merangsang pemikiran kritis dan mengembangkan ide-ide baru tentang bagaimana negara seharusnya. Selanjutnya saya Zara Apriliana dan saya akan menjelaskan mengenai teori teokrasi atau teori ilahi. Teori teokrasi atau teori ilahi ialah salah satu pandangan yang berusaha mengajarkan bagaimana negara itu terbentuk. Inti dari teori ini ialah negara berasal dari kehendak Tuhan dan kekuasaan merintah berasal dari kuasa ilahi. Dengan kata lain, penguasa atau pemerintah negara ialah wakil Tuhan di bumi yang memiliki mutlak dalam memerintah. Berikut beberapa contoh penerapan teori teokrasi. Yang pertama di kerajaan-kerajaan kuno. Beberapa kerajaan kuno seperti kerajaan Mesir kuno dan Romawi menerapkan sistem teori teokrasi dengan menganggap raja mereka sebagai dewa atau wakil dewa. Selanjutnya di negara-negara Islam, di mana yang kita tahu sistem pemerintahan dalam negara Islam ini mengacu pada ajaran agama Islam. Hukum Islam menjadi salah satu dasar atau acuan dalam peraturan negara mereka. Terakhir itu kritik terhadap teori teokrasi, di mana yang pertama teori ini memiliki kritikan bahwa teori ini kurangnya fleksibilitas. Teori ini dianggap kurang fleksibel dikarenakan tidak dapat menghadapi perubahan zaman atau perkembangan masyarakat. Yang kedua itu ialah potensi penyalahgunaan kekuasaan, di mana seringkali pemerintah atau penguasa menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dan yang terakhir, kritik dari teokrasi ialah konflik agama, di mana teori ini dapat memicu konflik agama karena ada perbedaan penafsiran pada ajaran agama, di mana salah satu kelompok menganggap bahwa ajaran agama tersebut benar, tapi kelompok lain menganggap bahwa ajaran agama tersebut salah, di mana dari kedua konflik yang diciptakan ini dapat memicu konflik agama. Selanjutnya itu teori teokrasi dalam perspektif modern, di mana dalam konteks negara modern, penerapan teori ini seringkali dikritik dikarenakan dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Karena sebagian besar negara modern menganut sistem pemerintahan yang memisahkan antara agama dengan negara. Berikut saya akan menjelaskan apa itu teori perjanjian. Teori perjanjian atau yang dinamakan social contract theory. Teori ini menjelaskan bagaimana negara itu terbentuk. Dan teori ini berpendapat bahwa negara terbentuk sebagai hasilnya dari suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh individu-individu dalam suatu masyarakat. Intinya, teori ini menyatakan yang pertama, keadaan alamiah. Keadaan alamiah ini adalah keadaan di mana manusia hidup sebelum adanya negara atau yang dinamakan state of nature, di mana tidak ada aturan yang jelas dan setiap orang bebas melakukan apa saja. Keadaan alamiah ini sering digambarkan sebagai hidup yang keras, kejam, dan singkat. Yang kedua,
Perjanjian sosial. Untuk keluar dari keadaan alamiah yang tidak pasti dan penuh konflik, manusia kemudian membuat perjanjian sosial. Dalam perjanjian ini, mereka menyerahkan sebagian kebebasan mereka kepada suatu otoritas pusat dengan tujuan untuk mendapatkan perlindungan dan ketertiban. Dan yang ketiga adalah negara sebagai produk perjanjian. Negara yang terbentuk sebagai hasil dari perjanjian sosial ini memiliki tujuan utama untuk melindungi hak-hak alamiah individu seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan untuk tokoh-tokoh penting dalam teori perjanjian. Yang pertama ada Thomas Hobbes yang menurut pendapatnya menggambarkan keadaan alamiah sebagai perang semua melawan semua dan melihat negara sebagai leviathan atau monster laut yang diperlukan untuk menjaga ketertiban. Yang kedua ada John Locke yang menurut pendapatnya lebih optimis terhadap keadaan alamiah dan menekankan pentingnya hak-hak alamiah individu yang harus dilindungi oleh negara. Yang ketiga ada Jean-Jacques Rousseau yang menurut pendapatnya melihat keadaan alamiah sebagai kondisi yang ideal dan negara sebagai suatu kejahatan yang diperlukan untuk mengatasi konflik sosial. Kemudian di sini saya akan menjelaskan contoh penerapan teori perjanjian, yaitu pembentukan suatu negara melalui konstitusi merupakan contoh nyata dari penerapan teori perjanjian. Konstitusi adalah sebuah perjanjian tertulis yang memuat aturan dasar, penyelenggaraan negara dan hak-hak warga negara. Kemudian di sini juga ada kritik terhadap teori perjanjian. Nah, yang pertama itu ada idealitas perjanjian, yaitu beberapa kritikus berpendapat bahwa sulit untuk membuktikan adanya suatu perjanjian sosial yang eksplisit dalam sejarah. Yang kedua ada sifat abstrak, yaitu konsep keadaan alamiah sering dianggap terlalu abstrak dan sulit untuk diuji secara empiris. Yang ketiga ada keterbatasan dalam menjelaskan negara-negara non-demokratis, yaitu teori ini lebih cocok untuk menjelaskan pembentukan negara-negara demokratis daripada negara-negara otoriter. Baik teman-teman, next saya akan menjelaskan tentang teori kekuasaan. Jadi, apa itu teori kekuasaan? Teori kekuasaan adalah salah satu pandangan yang mencoba menjelaskan bagaimana negara terbentuk. Inti dari teori ini adalah bahwa negara terbentuk sebagai hasil dari adanya individu atau kelompok yang lebih kuat memaksakan kehendaknya pada kelompok lain. Dengan kata lain, kekuatan atau kekuasaan menjadi faktor utama dalam pembentukan negara. Di dalam pembahasan teori kekuasaan ini, saya akan lebih fokus kepada aspek utama teori kekuasaan dan juga contoh penerapan teori kekuasaan. Yang pertama yaitu aspek utama teori kekuasaan. Yang pertama terdapat konflik dan dominasi. Teori ini menekankan pada adanya konflik dan juga persaingan antar kelompok manusia. Kelompok yang lebih kuat akan berusaha mendominasi kelompok yang lebih lemah. Kedua yaitu penaklukan dan pemaksaan. Pembentukan negara seringkali melibatkan tindakan penaklukan, kekerasan, dan juga pemaksaan kehendak. Dan yang terakhir yaitu kekuasaan sebagai dasar negara. Kekuasaan menjadi dasar dari seluruh kehidupan bernegara, termasuk pembuatan hukum dan pengambilan keputusan. Next, kita akan masuk terhadap contoh penerapan teori kekuasaan. Yang pertama, ada kerajaan-kerajaan kuno. Banyak sekali kerajaan kuno terbentuk melalui penaklukan dan perluasan wilayah. Raja atau penguasa yang kuat berhasil menyatukan berbagai suku dan kelompok menjadi satu negara. Dan yang terakhir ada negara-negara kolonial. Negara-negara kolonial terbentuk melalui penjajahan dan penguasaan bangsa-bangsa lain. Kekuatan militer dan juga ekonomi menjadi faktor utama dalam pembentukan negara-negara kolonial. Baik, sekian penjelasan tentang teori kekuasaan. Sekian dan terima kasih. Ini saya akan menjelaskan mengenai kritik dan teori kekuasaan dari perspektif modern. Kritik terhadap teori kekuasaan. Yang pertama, ialah terlalu sederhana. Teori ini dianggap terlalu menyederhanakan proses pembentukan negara. Faktor-faktor lain seperti budaya, agama, dan ekonomi juga berperan penting dalam hal teori kekuasaan ini. Yang kedua, menekankan aspek negatif. Teori ini cenderung menekankan aspek negatif dari pembentukan negara, seperti kekerasan dan konflik. Yang ketiga, tidak menjelaskan legitimasi kekuasaan. Teori ini kurang menjelaskan bagaimana kekuasaan yang diperoleh melalui kekerasan dapat menjadi sah dan diterima oleh masyarakat. Lalu, kita akan membahas mengenai teori kekuasaan dalam perspektif modern. Meskipun teori kekuasaan memiliki akar sejarah yang panjang, namun dalam konteks negara modern, penerapan teori ini seringkali dikritik, dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Sebagian besar, negara modern berusaha membangun legitimasi kekuasaan melalui mekanisme pemilihan umum dan konstitusi. Contoh teori kekuasaan dalam perspektif modern, pertama, kekuasaan sebagai relasi. Kekuasaan bukan sebagai sesuatu yang dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu, melainkan relasi yang dinamis dan terus-menerus terbentuk dalam berbagai interaksi sosial. Yang kedua,
Kekuasaan sebagai produksi pengetahuan. Kekuasaan tidak hanya menekan, tetapi juga memproduksi pengetahuan melalui institusi seperti sekolah, rumah sakit, dan penjara. Dan yang keempat, kami akan membahas tentang teori yuridis, yang dimana dalam konteks asal-usul negara berfokus pada aspek hukum dan legalitas dalam pembentukan dan keberadaan negara. Teori ini melihat negara sebagai suatu entitas hukum yang didasarkan pada aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku. Adapun aspek utama dari teori yuridis seperti yang pertama, kedaulatan hukum, yang dimana negara dianggap sebagai sumber dari segala hukum dan memiliki kekuasaan tertinggi dalam membuat dan menegakkan hukum. Dan yang kedua, hukum sebagai dasar negara, yakni hukum menjadi dasar dari seluruh kehidupan bernegara, termasuk hubungan antara negara dengan warga negaranya. Yang ketiga, legitimasi kekuasaan, di mana kekuasaan negara dianggap sah dan legal jika didasarkan pada hukum yang berlaku. Empat, hak dan kewajiban warga negara. Teori ini menekankan pentingnya hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam hukum. Adapun contoh penerapan teori yuridis, seperti di sini konstitusi adalah hukum dasar suatu negara yang mengatur segala aspek kehidupan bernegara. Konstitusi memberikan landasan hukum bagi keberadaan negara dan mengatur hubungan antara negara dan warga negaranya. Selain konstitusi, negara juga memiliki berbagai macam undang-undang yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi negara. Walaupun begitu, tetap ada kritik terhadap teori yuridis. Seperti yang pertama, teori ini dianggap terlalu formal dan kurang memperhatikan aspek-aspek sosial dan politik dalam pembentukan negara. Yang kedua, teori ini kurang menjelaskan bagaimana hukum itu sendiri terbentuk dan dari mana asal-usulnya. Yang ketiga, teori ini lebih cocok untuk menjelaskan negara-negara yang menganut sistem hukum yang jelas dan terstruktur. Adapun yang terakhir, teori yuridis dalam perspektif modern. Dalam konteks negara modern, teori yuridis memiliki peran yang sangat penting. Negara-negara modern umumnya memiliki sistem hukum yang kompleks dan terstruktur, yang berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menjaga ketertiban. Namun, teori yuridis juga harus diimbangi dengan pertimbangan terhadap aspek-aspek sosial, politik, dan ekonomi dalam memahami pembentukan dan perkembangan negara. Sekian dan terima kasih.